kalau Anda ingin menguasai kode etik akuntan, nanti silakan baca SPAP. Ya, SPAP itu tebalnya cuma 1.300 ya. 1.300 halaman, nanti silakan dibeli, harganya cuma 1,5 juta. Ya, silakan dibeli kalau Anda mau baca, kuasai itu. Jadi PSAK itu pasangannya SPAP. Jadi PSAK itu adalah pedoman dalam membuat laporan keuangan. Nanti PSAK dia berkonvergensi ke IFRS, International Financial Reporting Standard. Nah, nanti untuk pemeriksaan laporan keuangan itu menggunakan SPAP. SPAP ini adalah kode etik untuk audit. Nah, auditor. Nah, hari ini kelompok 2 ada Ayu Ramadhani, Ayu Safitri, Herliana, Nur Setvianingsih, Renita, dan T. Haris Bangsawan. Sudah masuk ya? Sudah masuk? Sudah, saya Pak. berharap sudah masuk. Dan silakan isi absensi. Absensi sudah saya buka, silakan diisi. Itu paling lama saya buka cuma sampai 30 menit ya. Jadi bagi yang terlambat ya nggak bisa ngisi absensi. Saya setel waktunya 30 menit. Baik, silakan nanti dipresentasikan materinya, dan bagi yang bertanya silakan ditulis ya. Diketik juga boleh, di sounding juga boleh, langsung juga boleh. Ya, intinya ada pertanyaan. Baik, silakan. Siapa yang juru bicara, jubirnya ini siapa? Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip dan kode etik dalam bisnis. Baiklah, langsung saja akan dibacakan oleh Renita. Baiklah, sebelumnya Ayu bisa next PowerPoint-nya. Baiklah, kita mulai ya. Prinsip dan kode etik dalam bisnis. Sebelum kita membahas tentang prinsip dan kode etik dalam bisnis, terlebih dahulu kita harus mengetahui nih pengertian tentang istilah profesi. Istilah profesi ini sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih pengertian profesi itu? Jadi di sini pengertian profesi itu ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan profesi itu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu. Sedangkan profesional yaitu sesuatu yang bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Dan profesionalisme merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Selain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, ada juga nih pengertian profesi menurut pendapat. Yang pertama itu ada pendapat Nur Wahid, di mana Nur Wahid ini mengartikan profesi itu sebagai sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang, sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinu, ditekuni, sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut.
Sedangkan profesionalisme, yaitu yang memayungi profesi tersebut, adalah semangat, paradigma, tingkah laku, ideologi yang secara intelek meningkatkan kualitas profesi tersebut. Terus, pengertian profesi dalam konteks ini ditandai oleh ciri-ciri. Yang pertama, profesi itu adalah suatu pekerjaan mulia. Yang kedua, untuk menekuni profesi diperlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang tinggi. Yang ketiga, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan praktik atau pengalaman langsung. Yang keempat, memerlukan komitmen moral atau kode etik yang ketat. Yang kelima, profesi ini berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum. Yang keenam, profesi ini mampu memberikan penghasilan bagi penyandang profesi untuk hidup layak. Yang ketujuh, ada organisasi profesi sebagai wadah untuk bertukar pikiran, mengembangkan, menyempurnakan, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik di antara anggota profesi tersebut. Dan yang terakhir, ada izin dari pemerintah untuk menekuni profesi ini. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Herliana. Oke, jadi apa beda profesi dengan profesional kira-kira? Nah, kira-kira bedanya apa antara profesi dengan profesional ya? Tadi kan disinggung ya. Kalau profesi itu, Pak, orang yang melakukan pekerjaan, di mana orang itu melakukan pekerjaan tersebut untuk menafkahi atau mencari nafkah hidupnya. Sedangkan profesional itu adalah orang yang memang menekuni pekerjaannya dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan sehingga lebih mendalami atas pekerjaan itu, Pak. Oke, jadi kalau kita bicara profesi itu mengacunya ke keahlian ya. Kalau kita bicara profesi itu bicara keahlian. Jadi di Indonesia ini kurang lebih ada 11 profesi. Jadi kalau Anda baca nanti buku, kurang lebih ada 11 profesi di Indonesia yang besar-besar ya. Pertama itu dokter, ya. Kemudian akuntan, itu profesi. Pengacara juga profesi. Perawat juga profesi. Kurang lebih ada 11. Nah, kalau kita bicara profesi itu keahlian atau skill, keterampilan. Nah, dan itu harus diatur ya, karena masing-masing orang punya kemampuan profesi yang keilmuannya berbeda-beda. Sedangkan kalau kita bicara profesionalisme itu sikap etis terhadap pekerjaan. Ya. Kalau profesi itu keterampilannya, kalau profesionalisme itu sikap etis terhadap suatu pekerjaan. Jadi belum tentu seseorang yang berprofesi dia profesional, belum tentu, ya. Karena ada orang itu dia profesi, dia punya profesi kayak kita nih akuntan nih. Jadi kapan Anda disebut akuntan? Nanti Anda setelah selesai S1 kan masih SE ya, masih sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi. Itu belum disebut profesi. Ya, belum disebut profesi setelah Anda menambah pendidikan Anda selama 1 tahun. Ya, kalau kita sebagai akuntan itu biasanya mengambil kuliah PPAK namanya ya. Pendidikan profesi akuntan itu setahun ya. Kalau di Riau itu adanya di Undri ya. UI lagi buat tapi belum jadi. Ada di UI, ada di UGM, ada di Unibrau, ada di Malang juga ada. Ya, di Semarang juga ada. Ambil lagi 1 tahun. Nah, 1 tahun itu nanti kita belajar kode etik. Makanya kalau belajar kode etik itu setahun ya. Karena makanya saya bilang tadi, Anda akan dikenalkan dengan SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, disitulah akan dijelaskan kurang lebih ada 19 kode etik akuntan publik yang mau tidak mau harus dipatuhi oleh kita setelah kita disumpah. Ya, jadi kita ini nanti kalau Anda sudah selesai S1, ya, kalau selesai S1 cuma diambil ikrarnya saja, ikrar pernyataan. Tapi kalau sudah selesai profesi, itu diambil sumpahnya untuk taat kepada profesi yang dianut akuntan. Sedangkan profesional itu adalah aplikasi dari profesi. Jadi setelah kita disumpah, kita bersikap profesional terhadap sumpah sumpah yang sudah kita
ucapkan. Makanya saya katakan bahwa profesionalisme itu tentang sikap etis terhadap suatu pekerjaan. Dan dia lebih makro ya, dia lebih umum. Sedangkan profesi ini lebih khusus. Makanya masing-masing profesi itu punya sumpahnya beda-beda ya. Profesi dokter beda, profesi akuntan beda, profesi pengacara beda, profesi notaris beda. Itu ada apa? Ada perbedaan sumpahnya. Nah, tren sekarang ini saya coba compare dengan apa yang terjadi hari ini di dunia ekonomi ya, di dunia ekonomi, maka ya ketika kita masuk ke era apa 4.0 dan nanti kita akan jumpai era 5.0 di tahun 2023-24, maka yang dituntut dari masing-masing kita itu adalah profesi. Ya. Maka saya bilang kalau Anda nggak punya minat jadi dosen, nggak usah S2 gitu. Karena kalau karir kami profesi dosen, kan saya dosen ini. Kalau dosen itu harus S1, harus S2, harus S3. Ya, itu paling lama 2025 dosen itu harus doktor. Nah, sedangkan kalau Anda nggak punya niat untuk jadi dosen, pinginnya jadi praktisi, jadi profesional, maka Anda harus mengambil profesi akuntansi. Ya, profesi akuntansi, karena nanti dunia berubah. Dunia berubah, orang itu diukur kinerjanya dari skill atau keahlian yang dia miliki. Saya ambil contoh, misalnya selesai S1, Anda ternyata senang banget belajar tentang manajemen. Ada nggak sini ya, akuntansi manajemen. Anda kalau belajar akuntansi manajemen senang banget. Itu ada profesinya. Ada bukan profesi, ada spesialisasinya. Dan ada sertifikasinya namanya CMA. Ya, gelarnya itu nanti Anda diganti misalnya Reniati. Reniati itu selesai S1 kan gelarnya SE. Nanti ambil profesi akuntan ditambah gelarnya CA. Ya, dulu AK ya. Dulu gelarnya AK, sekarang CA. Selesai CA, Reniati bekerja di perusahaan yang misalnya perusahaan di perusahaan manufacturing itu ingin ahli di bidang akuntansi manajemen, maka ambil gelar CMA. Ya, CMA itu singkatan dari Certified Management Accounting. Ya, itu biasanya penyelenggaranya adalah Australia. Ya. Ujiannya di Jakarta, penyelenggaranya di Australia itu biayanya cuma 23 juta. Nah, kemudian misalnya nih, Haris ya, Haris itu senang banget belajar akuntansi korupsi misalnya. Ya, senang banget itu belajar tentang fraud, kecurangan. Itu ada profesinya, ada spesialisasinya. Namanya CFA. Ya, gelarnya nanti ditambah CFA. Apa itu? Certified Fraud Accounting. Itu adanya di Jakarta, biaya ujiannya cuma 45 juta. Ya. Kemudian ada lagi yang hobi, Pak, saya senang banget sama PSAK. Kan ada orang yang mahasiswa itu senang banget baca PSAK. Dia ingin ahli dalam PSAK. Itu ada lagi spesialisasinya. Ada sertifikasinya ahli, sertifikasi ahli PSAK. Ada mahasiswa senang banget belajar IFRS. Ya, dia senang belajar IFRS. Nah, ambil profesi akuntansi sertifikasi IFRS. Nah, kalau saya sudah sertifikasi ya. Sertifikasi saya yang pertama itu adalah CA, ya, CA itu akuntan internasional. Setelah itu saya ngambil AAP namanya. AAP itu ahli akuntansi pemerintah. Makanya saya jadi tenaga ahli di DPR, tenaga ahli di kantor gubernur, di kantor wali kota untuk kebutuhannya. Jadi sekarang kebutuhannya itu mengarah kepada sertifikasi. Nah, sertifikasi inilah yang kemudian harus diatur di dalam kode etik profesi ya. Silakan lanjutkan. Slide selanjutnya yuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan bisnis sebagai profesi.
bila mengacu kepada pengertian profesi dalam arti luas, di mana profesi diartikan sebagai pekerjaan menunjang nafkah hidup. Maka sudah sangat jelas bahwa semua aktivitas bisnis dapat dianggap sebagai profesi. Diketahui bahwa bisnis dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau wadah di mana di dalamnya berkumpul banyak orang dari latar belakang pendidikan dan keahlian untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas produksi dalam rangka memberikan manfaat ekonomi bagi semua pelaku bisnis yang berkepentingan atau disebut dengan stakeholders. Selanjutnya, bisnis adalah suatu profesi dan para pelaku bisnis dituntut untuk bekerja secara profesional. Bisnis dapat dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri suatu profesi, yaitu ada 4. Yang pertama, profesi adalah pekerjaan dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. Nah, yang kedua, sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan-perusahaan yang dilaksanakan oleh jajaran manajemen menuntut pengetahuan dan keterampilan tinggi, baik melalui pendidikan formal maupun berbagai jenis pelatihan dan pengalaman. Nah, yang ketiga, profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. Nah, yang keempat, tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis karena pengalaman membuktikan bahwa perilaku para pelaku bisnis menentukan kinerja perusahaan yang akan berpengaruh besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan negara, baik secara positif maupun secara negatif. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Seftiani. Oke, jadi kenapa kok bisnis itu masuk ke dalam profesi? Ya, karena memang di dalam bisnis itu banyak sekali jenis pekerjaan ya. Cuma memang ya Maaf Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. sudah, halo? Sudah Oh, ya? Pak, Sudah? sudah. Sudah. Jadi saya ulangi ya. Jadi kenapa kok kontribusi investasi di Indonesia itu terhadap pertumbuhan ekonomi itu minim. Ya, jadi kalau Anda baca struktur ekonomi Indonesia, struktur perekonomian Indonesia, 54% pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu ditopang oleh sektor konsumsi. 54%. Makanya di COVID-19 ya mayoritas 7 negara maju di dunia dan negara berkembang di dunia itu pertumbuhan ekonominya KO atau tekor kecuali Cina. Ya, Cina itu masih tumbuh 3% ya. Indonesia itu minus 2%, termasuk Amerika, Jepang, Italia itu minus 2%. Itu disebabkan karena kontribusi konsumsi masyarakat yang selama ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak maksimal. Kenapa? Karena daya beli masyarakat turun. Itu pertama, poin yang kedua. Nah, yang kedua, itu poin pertama. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa di dalam
etika profesi dan bisnis, itu disebutkan bahwasannya poin kelima ya tadi ya, bahwasannya aspek moral itu sangat penting ya dalam bisnis. Kenapa? Karena yang pertama, sebenarnya kontribusi sektor bisnis, terutama investasi di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi itu tidak lebih dari 25%. Tidak lebih dari 25%. Nah, kalau 25% ini tidak maksimal, disebabkan karena banyaknya fraud atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh direksi. Nah, biasanya kecurangan ini dilakukan oleh direktur perusahaan, baik direktur utama maupun direktur operasional, atau dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh manajer keuangan. Maka kontribusi PDRB itu apa? Jadi kalau kita ingin menghitung pertumbuhan ekonomi, salah satunya diukur dari PDRB. PDRB itu apa? Pajak. Pendapatan domestik regional bruto itu 10% dari nilai, maka dia akan menyebabkan kontribusi pajak investasi itu minim. Ya. Jadi di era COVID ini memang yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menaikkan kemampuan daya beli masyarakat. Ya, karena ingat 53% pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ditopang dari konsumsi masyarakat. Nah, kalau sektor investasi ini kemudian terlibat dalam praktek-praktek kecurangan, misalnya dia melakukan income smoothing, ya Anda pernah belajar ya, income smoothing di mana mereka memanipulasi laba perusahaan sehingga seakan-akan perusahaan itu tidak pernah mengalami kerugian padahal dia kosong. Ini salah satu tekniknya adalah melakukan, kalau dalam bukunya apa? Bukunya saya lupa nama bukunya, itu disebut dengan nama kokijar. Kokijar itu salah satu teknik manipulasi laporan keuangan seakan-akan penjualan perusahaan itu tinggi padahal yang terjadi adalah penjualan fiktif. Nah, ya. Itu korelasinya nanti ke situ tuh. Sehingga kalau kemudian aspek moral ini bisa terpenuhi dengan asumsi 19 indikator moral ini bisa dijaga dengan baik, maka insya Allah pertumbuhan ekonomi, kemudian perkembangan bisnis di Indonesia akan maju. Yang masalah itu kan ngontrol ya, ngontrol orang itu nggak mudah ya. Ada treatment-treatmentnya. Oke, silakan lanjutkan. Prinsip-prinsip etika bisnis. John Nassib dalam bukunya Global Paradox 1995 telah menamakan bahwa pada abad ke-21 akan ada aturan-aturan baru yang menyangkut perilaku etis universal dalam praktik bisnis. Ia bahkan dengan yakin mengatakan bahwa kinerja ekonomi berupa keuntungan dan kinerja etis bukanlah dua kutub yang tergantung dari suatu kontinum, melainkan kinerja etis justru akan menjadi faktor strategis dalam menentukan kinerja ekonomis. Prinsip dalam hal ini dapat diartikan sebagai asas atau dasar untuk berpikir dan bertindak. Di bawah ini dikutip beberapa contoh prinsip etika dari beberapa sumber. Next. Oke, artinya apa? Artinya apa? Perkataan dari Naisbitt ini. Nah, artinya bahwa kita kembali nih ke bab 1 ya. Artinya bahwasanya semakin bertambah, itu pertama tuh premisnya tuh, semakin bertambah usia seseorang seharusnya dia semakin etis. Atau semakin bertambah usianya maka seharusnya dia semakin bermoral. Itu yang pertama. Yang kedua, premisnya adalah semakin etis, ya, semakin etis seseorang atau semakin bermoral seseorang itu akan memberikan dampak positif terhadap praktek bisnis. Dalam artian semakin etis seseorang, maka pendapatan perusahaan atau keuntungan perusahaan itu semakin naik. Nah, ini sebenarnya pakai teorinya Ricardo ini, ya.
Anda kalau baca bukunya teori-teori ekonomi modern, ya saya sarankan baca buku lagi. Di dalam teori ekonomi modern ini alirannya Keynesian, ya. Jadi ini alirannya neoklasik, ya. Di dalam teori Ricardo Keynesian ini, jadi Keynesian Ricardo ini pikirannya Keynes mengatakan begini, semakin besar supply, supply sama dengan demand. Jadi kalau supply-nya 10, penawarannya 10, demand-nya 10. Kalau supply-nya 20, demand-nya 10. Kalau penawarannya 20, permintaannya 20. Nah, tetapi itu dalam kondisi yang normal. Nah, ya. Itu dalam kondisi normal. Sedangkan sekarang negara-negara di dunia tidak dalam kondisi normal. Jadi kalau Anda mengatakan sekarang kondisi ekonomi dunia itu dalam keadaan normal, itu keliru. Karena ekonomi dunia sekarang sedang di shutdown istilahnya. Anda kalau laptop itu mau matikan, itu di shutdown atau di restart ulang. Ya, ekonomi dunia hari ini di restart ulang. Anda bayangkan, ini saya ngajak Anda berpikir ya, Anda bayangkan tiba-tiba di sekitar kita, tiba-tiba di sekitar kita muncul OKB baru. Apa tuh OKB? Pernah dengar istilah OKB? Apa? Apa, Novita? Pernah dengar kata OKB? Orang kaya baru, tak Pak? Sekarang muncul orang kaya baru. Kalau istilah sekarang namanya crazy rich. Ya, pernah dengar ya? Muncul crazy rich baru. Tetapi di satu sisi muncul orang miskin baru. Ya, orang kayanya muncul 10, orang miskinnya muncul 100. Nah, ini kan tidak seimbang. Artinya pertumbuhan ekonomi teorinya Keynesian atau David Ricardo itu nggak relevan untuk saat ini karena kita sudah masuk ke dalam economics of war. Ya, economic of war. Apa tuh? Ekonomi perang. Ya. Perang ekonomi. Perang ekonomi antar siapa? Haris. Antar siapa? Perang ekonomi sekarang antar siapa nih? Chinese sama Amerika, Pak. Iya, antara Chinese melawan Paman Sam, Amerika. Jadi sekarang para ahli mengatakan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu pakai pistol, pakai senjata. Tetapi Perang Dunia Ketiga itu nggak pakai senjata, nggak pakai pistol. Ya, itu pakai senjatanya adalah biologikal. Biologikal itu apa? Yang sekarang kita kenal dengan nama coronavirus disease. COVID-19. Itu senjata. Itulah yang kemudian mematikan 5 ekonomi negara-negara maju di dunia. Termasuk yang sekarang lagi dihantam oleh COVID. Sebelumnya adalah Italia ekonominya tumbang, kemudian India ekonominya tumbang. Anda bisa bayangkan dalam satu hari ada 300.000 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian sekarang yang lagi dihantam itu adalah Bangladesh. Ya, Bangladesh itu sekarang lagi mengalaminya. Jadi itu ya, makanya teori-teori kalau dia semakin etis, keuntungannya itu semakin banyak, ya. Jadi semakin etis pebisnis, semakin etis pelaku atau stakeholder, keuntungan atau income atau earnings of income-nya itu semakin tinggi,
Justru sekarang di era 4.0 ini semakin tidak etis, semakin labanya semakin meningkat ya. Oke, silakan lanjutkan. Ini maksudnya apa nih? Umur ini, age ini maksudnya apa? Silakan dijelaskan. Next, Kak. 1. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Jacques Roth tabel dalam Akos Nugroho 2011 adalah yang pertama, tanggung jawab bisnis dari shareholder ke stakeholders. Yang kedua, dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan, dan komunitas dunia. Yang ketiga, perilaku bisnis dan dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya. Yang keempat, sikap menghormati aturan. Yang kelima, dukungan berbagai pedagang multilateral. Yang keenam, sikap hormat bagi lingkungan alam. Yang ketujuh, menghindar operasi-operasi yang tidak etis. 2. Prinsip etika bisnis menurut Sonny Croft 1998. Yang pertama, setidaknya ada 5 prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan titik tolak pedoman berlaku dalam menjalankan. Yang kedua, prinsip otonomis. Yang ketiga, prinsip kejujuran. Yang keempat, prinsip keadilan. Dan kelima, prinsip saling menguntungkan. Selanjutnya akan dijelaskan Ayu Ramadhani. Oke, jadi ya yang dimaksud oleh roundtable ini, menurut Couch Roundtable ini, yang pertama itu apa? Responsibility bisnis atau tanggung jawab bisnis itu berubah. Ya, berubah dari shareholders ini siapa? Shareholder ini siapa? Dia berubah, change from shareholder to stakeholder. Nah, pertanyaan saya, siapa yang dimaksud dengan shareholder ini? Apa? Nah, yang dimaksud dengan shareholders itu adalah pemegang saham, investor. Yang dimaksud stakeholder itu siapa? Yang dimaksud dengan stakeholder itu adalah manajemen perusahaan. Nah, kalau tanggung jawab bisnis itu berpindah dari shareholder, dari investor ke pemegang saham atau direksi, maka berlakulah yang disebut dengan nama agensi teori. Ini sebenarnya peristiwa ini bisa dijelaskan ya pakai teori agensi. Saya mungkin masih ingat ya, pekan yang lalu atau dua minggu yang lalu saya jelaskan bahwasannya antara sales order dengan stakeholder, antara investor dengan direksi itu ada yang disebut dengan nama skeptis. Masih ingat ya? Ada skeptism, yaitu tingkat kecurigaan terhadap pemegang saham ini, curiga terhadap direksi, dan direksi itu curiga dengan pemegang saham. Nah, sikap saling curiga ini sebenarnya bisa diatasi ya. Bisa diatasi dengan menggunakan pihak ketiga yang kemudian kita kenal dengan nama auditor atau akuntan. Ya. Oke ya, lanjut ya, silakan. Yang ketiga ada prinsip etika bisnis menurut Lawrence Weber dan Post 2005. Prinsip etis merupakan tuntutan bagi perilaku moral. Contohnya prinsip etika antara lain kejujuran, pegang janji, membantu orang lain, dan menghormati hak-hak orang lain. Lawrence Weber dan Post sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang prinsip-prinsip etika bisnis ini karena prinsip-prinsip tersebut mungkin sudah dianggap jelas dengan sendirinya.
Yang keempat ada WES 2006 mengemukakan 4 prinsip etika, yaitu martabat atau hak, kewajiban, kewajaran, dan keadilan. WES juga tidak memberikan uraian lebih lanjut tentang prinsip-prinsip etika bisnis yang diungkapkannya. Dengan mengutip dan membandingkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh beberapa sumber di atas, tampak bahwa sampai saat ini belum terdapat kesamaan dalam perumusan dan pemaknaan mengenai apa yang dapat dianggap sebagai prinsip etika bisnis. Selanjutnya ada etika lingkungan hidup. Yang pertama, isu lingkungan hidup. Yang kedua, ada akumulasi bahan racun. Yang ketiga, ada kerusakan lapisan ozon. Yang keempat, ada hujan asam. Yang kelima, ada deforestasi dan penggurunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Aris. Paradigma etika lingkungan. Yang pertama, etika kepentingan generasi mendatang. Pandangan ini sering dikaitkan dengan upayanya manusia dengan mengeksploitasi sumber daya alam, bisa disebut juga tambang, yang sifatnya tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Manusia diingatkan agar sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui tersebut dihemat dan tidak dihabiskan untuk kepentingan generasi mendatang. Yang kedua, etika lingkungan biosentris, memperluas wilayah kesadaran, kepekaan, dan kepedulian umat manusia untuk memandang seluruh spesies, seluruh jenis kehidupan, dan seluruh benda yang ada di bumi dan alam semesta ini sebagai elemen yang semuanya mempunyai hak untuk hidup dan berada, terlepas dari ada tidaknya kegunaan dan keindahannya bagi manusia. Yang ketiga, etika ekonomi, ekosistem, menanggap sang pencipta atau Tuhan dan seluruh isinya, sistem tata surya, sistem galaksi, dan sistem alam jagat raya dianggap mora passion. Selanjutnya, kode etik di tempat kerja. Oke, Yang pertama tunggu ada dulu ya. kode etik sumber daya manusia. Tunggu Ya. dulu. Jadi lingkungan hidup, ya, lingkungan hidup itu merupakan isu yang kemudian muncul sejak tahun 2000-an. Sekarang ini akuntansi itu ada namanya environments of accounting. Ingat nggak ya? Pernah belajar itu nggak ya? Akuntansi lingkungan hidup. Pernah dengar? Environment of accounting, akuntansi lingkungan hidup. Jadi akuntansi lingkungan hidup atau lingkungan yang tadi dibahas di slide sebelumnya, di Indonesia konteksnya, nanti kita turunkan dia ke dalam etika-etika lingkungan hidup. Di Indonesia itu ada 4 isu ya, 4 isu dasar di dalam lingkungan hidup. Ya, yang pertama isunya adalah pemanfaatan hutan yang secara berlebih-lebihan. Pemanfaatan hasil hutan dan hasilnya secara berlebih-lebihan. Nah, penjelasannya begini. Indonesia ya sebagai Indonesia itu disebut dengan nama negara maritim dan negara tropis. Ya. Indonesia itu disebut dengan negara maritim dan negara tropis. Kenapa disebut sebagai negara maritim? Karena 2/3 wilayah Indonesia, 2/3 wilayah Indonesia itu adalah laut. Ya. 2/3 wilayah Indonesia itu adalah laut. Oke ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, kenapa Indonesia itu disebut dengan nama negara tropis? Ya, karena Indonesia itu dijuluki sebagai paru-parunya dunia. Ya, paru-paru dunia itu apa? Penghasil oksigen terbesar di dunia.
Ya, Indonesia itu penghasil oksigen terbesar di Indonesia, terutama untuk hutan yang ada di Kalimantan. Ya, hutan yang ada di Kalimantan. Nah, itu isunya. Makanya salah satu keuntungan dari dari ini keuntungannya kalau kita lihat dalam kacamata COVID-19 ya, pandemi COVID-19. Kemudian aktivitas manusia terutama yang berada di perkantoran itu menggunakan less paper. Less paper itu apa? Less paper itu tingkat tergantungan terhadap kertas kemudian menurun karena orang sekarang sudah menggunakan teknologi. Ya, salah satu perusahaan di Riau, RAPP, ya Anda mungkin sering ya mendengarkan kata RAPP. RAPP itu dulu penghasil pembabat hutan yang paling besar di Indonesia ya, paling besar karena bahan bakunya berasal dari kayu ya, kayu. Dan sekarang produksinya sudah menurun ya, karena sekarang RAPP itu tingkat ketergantungannya dengan hutan itu menurun karena mereka tidak lagi memproduksi kertas secara besar-besaran tapi beralih ke produksi tisu. Ya, jadi hasil hutan itu dari kertas menjadi tisu yang itu kemudian diproduksi di daerah Kalimantan. Isu yang pertama itu hutan. Isu yang kedua itu di Indonesia itu adalah limbah plastik. Ya. Limbah plastik. Limbah plastik itu masuk ke dalam isu di Indonesia karena Indonesia ini merupakan penghasil sampah plastik nomor 3 terbesar di dunia. Ya, nomor 3 terbesar di dunia. Yang pertama itu Jepang. Nah, menariknya plastik ini dia tidak bisa diurai ya. Berbeda dengan kertas. Kertas itu kalau kita biarkan, nggak kita ganggu, itu setahun 2 tahun kemudian dia terurai menjadi terurai dengan tanah. Sedangkan plastik ini dia tidak pernah bisa terurai, makanya sekarang termasuk di negara-negara Asia seperti Malaysia, kemudian seperti Thailand, Myanmar, itu kalau berbelanja itu plastiknya itu bawa sendiri gitu, atau dia kantongnya itu bawa sendiri. Misalnya Anda kalau sekarang pergi belanja ke Indomaret ya, ke Alfamart itu bayar ya. Satu kantong itu bayar 200. Sebenarnya tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan plastik, tapi itu merupakan salah satu cara mereka untuk memotivasi kita ketika berbelanja itu bawa plastik sendiri gitu. Nah, biasanya kalau di Malaysia itu 500 ya, 500 per plastik. Kemudian isu di dalam akuntansi lingkungan hidup selain hutan, kemudian plastik, kemudian yang ketiga itu pencemaran air. Ya, pencemaran air, makanya sekarang pencemaran air, sumber utama dari pencemaran air ini kan sampah. Ya, sampah. Dan 37 sekian persen sumber banjir di Indonesia itu adalah sampah. Jadi air yang ditumpuk dengan sampah. Nah, yang terakhir itu adalah pencemaran udara. Ya, pencemaran udara ini berasal dari asap kendaraan bermotor. 95% orang Indonesia itu punya 95% orang Indonesia itu punya kendaraan bermotor. Itu hasil penelitian ya. 95% orang di Indonesia itu punya kendaraan bermotor dengan tingkat pertumbuhan kendaraan 8% per tahun. Ya, dengan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor itu 8% per tahun. Makanya sekarang karena sumber polusi itu yaitu dari bensin premium ya, kemudian sekarang ganti ke dikurangi daya produksinya, premium kan sekarang udah nggak jual lagi ya. Karena termasuk salah satu sumber polusi, kemudian diganti dengan pertalite yang disangka bisa mengurangi tingkat
pencemaran udara Pertalite. Cuma masalahnya kalau hanya ada Pertalite dan apa satu lagi itu Pertamax, ya, karena Pertalite dengan Pertamax ini tingkat pencemarannya kecil. Itu yang hanya mampu membeli Pertalite, Pertamax itu hanya kelas menengah dari kelas menengah ke atas. Karena harganya 7.000 ya. Pertamax itu 10.000-an. Sedangkan premium itu dulu cuma 4.000 ya. Nah, ini pasti harga naik. Kalau harga bensin naik, otomatis harga bahan baku naik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara pemerintah mengakali atau mengambil kebijakan sehingga kenaikan bahan baku yang diharapkan tidak menambah populasi udara, bagaimana caranya kenaikan harga bahan baku bahan motor, kendaraan bermotor Pertalite premium ini itu bisa menambah kenaikan harga bahan baku. Ya, itu pertanyaan, itu PR besar ya pemerintah. Bagaimana caranya itu? Orang nggak pakai lagi premium, orang sudah pindah ke Pertalite, orang nggak pakai lagi premium, orang sudah pindah ke Pertamax, otomatis yang mampu membeli itu hanya kalangan menengah ke atas. Kalau harga bahan bakarnya mahal, otomatis bahan baku mahal. Nah, gitu ya. Silakan dilanjutkan. Kode etik di tempat kerja. Yang pertama, kode etik sumber daya manusia atau human resource. Yang kedua, dimensi agar suatu kode etik dipatuhi. Yang ketiga, hak-hak karyawan menurut Sony 1998 yang harus diperhatikan. Keempat, kode etik pemasaran. Yang kelima, kode etik akuntansi. Yang ketujuh, kode etik keuangan. Dan yang ke-8, kode etik teknologi informasi. Oke. Sekarang saya mau tanya nih. Ya. Yang kameranya masih mati ya. Ada nggak kamera masih mati? Saya mau tanya nih. Sebenarnya pertanyaannya sering saya sampaikan ya. Anda kalau keluar rumah pakai masker kan? Pakai masker nggak? Kalau sekarang? Pakai kan? Pertanyaannya kenapa? Kok pakai masker? Melva Indri. Kenapa? Menghindari virus, Pak. Jadi kebiasaan virus juga, Pak. Sudah kebiasaan menghindari virus. Ada lagi nggak? Nah, kalau alasannya keluar rumah pakai masker untuk menghindari virus dan sebagainya, ya. Ada lagi orang keluar rumah, kenapa pakai masker? Karena takut ditangkap polisi. Nah, itu beda, ya. Jadi negara ini, saya mau bilang begini, ya, negara ini punya kekuasaan. Sekarang pakai masker itu wajib, ya kan? Anda kalau keluar nggak pakai masker, itu langsung di swab. Ya, langsung di swab. Atau Anda harus bayar denda 250.000. Atau Anda harus kerja bakti. Jadi kalau Haris nanti keluar nggak pakai masker, ditangkap oleh Satpol PP, itu cuma itu pilihannya. Mau bayar 250.000 atau kerja bakti 10 jam. Pilih yang mana, Haris? Ya kan nggak enak pilihannya. Makanya daripada saya ini denda 250.000, lebih baik saya pakai masker. Kalau alasannya itu, maka berarti, ya, kalau alasannya saya keluar karena karena takut terkonfirmasi COVID, berarti wibawa negara itu kecil. Makanya sebagai pejabat publik, ya nanti Anda kalau jadi gubernur, bupati, bahkan presiden, jangan sampai masyarakat itu patuh terhadap pemerintah
Karena dia terpaksa patuh. Kenapa pakai helm? Ya karena kalau saya nggak pakai helm, saya kena tangkap. Kenapa kok lampu merah berhenti? Ya kalau saya nggak berhenti di lampu merah, saya ditangkap oleh polisi. Nah, kalau itu alasannya, maka wibawa negara itu kecil. Ya, wibawa negara itu kecil. Makanya jangan sampai wibawa negara itu kecil dengan ditandai dengan orang itu patuh karena terpaksa. Saya mau tanya nih. Pemerintah kemarin bilang dilarang mudik kan? Ayo, siapa yang mudik? Ada nggak yang mudik? Pemerintah kan bilang nggak boleh mudik. Tapi ternyata hampir separuh, jadi begini ya, penduduk yang akan mudik di Indonesia itu 95 juta penduduk. 95 juta penduduk Indonesia itu berpotensi mudik setiap tahun. Nah, ini diprediksikan akan memuncak di 3 hari menjelang Idul Fitri. Ternyata yang mudik itu separuh. Nah, pertanyaannya kenapa mudik? Nah, gitu. Padahal pemerintah sudah menginstruksikan untuk tidak mudik. Kalau jawabannya saya tidak takut dengan pemerintah, maka wibawa negara itu tuh turun. Tetapi kalau alasannya saya takut menyebarkan virus ini kepada orang lain, misalnya begitu alasannya, maka kekuasaan negara itu sudah masuk ke dalam ruang-ruang individu dan disitulah wibawa negara meningkat. Oke, lanjut, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kode etik. Yang pertama yaitu topik-topik kode etik dalam perbandingan. Di American Marketing Association, topik-topik kode etik perbandingannya itu yang pertama ada tanggung jawab, kedua kejujuran dan kewajaran, yang ketiga hak dan kewajiban, dan hubungan organisasi. Dan di Institute of Management Accountant, topik-topik dalam kode etik perbandingannya itu yang pertama kompetensi, integritas, kerahasiaan, objektivitas, resolusi atas konflik etik. Selanjutnya, Association for Investment Management and Research. Topik-topik kode etik perbandingannya itu adanya kompetensi, integritas martabat atau dignity, yang ketiga kerahasiaan, objektivitas, dan independensi. Yang keempat, kehati-hatian, larangan menggunakan informasi non-publik. Yang selanjutnya ada Association for Computing Machine. Topik-topik kode etik dalam perbandingannya itu yang pertama ada tanggung jawab dan komitmen, yang kedua jujur dan dapat dipercaya, yang ketiga kerahasiaan, menghormati hak kekayaan intelektual, dan yang terakhir adil dan tidak diskriminatif, menghormati privasi orang lain. Dan yang kedua itu ada integritas. Banyak yang menginterpretasikan integritas sama dengan kejujuran. Meski sebenarnya konsep integritas lebih luas dari konsep kejujuran. Kejujuran hanya merupakan salah satu unsur yang membangun integritas seseorang. Yang pertama yaitu utuh dan tidak terbagi. Ini itu menyiratkan bahwa seorang profesional itu memerlukan kesatuan dan keseimbangan antara pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan perilaku etis atau attitude. Yang kedua yaitu menyatu. Menyatu itu menyiratkan bahwa seorang profesional secara serius dan purna waktu dalam menekuni profesinya, sekaligus juga menyenangi pekerjaannya. Yang ketiga yaitu kokoh dan konsisten. Maksudnya itu pribadi yang berprinsip, percaya diri, tidak mudah goyah, dan tidak mudah terpengaruh orang lain. Yang ketiga itu ada whistleblowing. Bila dilihat dari arti katanya, whistle itu kan artinya fluid dan blowing itu meniup. Jadi kalau digabungin, whistleblowing itu sebenarnya meniup fluid. Tapi sebenarnya yang dimaksudnya itu yaitu whistleblowing dalam konteks etika.
yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Namun bila tindakan pembocoran ini sudah dilakukan pada masyarakat atau orang di luar perusahaan, maka tindakan ini disebut external whistleblowing. Yang keempat itu kompetisi. Kompetisi itu berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Yang terakhir itu ada objektivitas dan independensi. Objektivitas berarti sesuai tujuan, sesuai sasaran, tidak berat sebelah, selalu didasarkan atas fakta atau bukti yang mendukung. Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawa pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan. Dalam profesi akuntan publik, istilah independensi dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu independent in fact dan independent in effect. Independent in fact artinya secara mental yang bersangkutan bersifat independen. Independent in fact artinya menurut pandangan orang lain, terutama dilihat dari sudut pandang hubungan secara fisik yang bersangkutan diragukan independensinya. Walaupun mungkin secara mental bersangkutan tetap bersifat independen. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, tadi saya tambahkan ya masalah integritas ya, integritas dan whistleblowing ya. Jadi integritas ini masuk ke dalam salah satu masuk ke dalam kode etik akuntan. Jadi kode etik akuntan itu ada 8 poin ya. Apa? Kerahasiaan, integritas, ya, bertanggung jawab, kompetensi, ada 8 itu. Ya. Nah, integritas ini hubungannya tidak hanya kejujuran ya, tetapi kemampuan juga diterjemahkan sebagai kemampuan atau kapasitas seorang akuntan untuk bisa menyelesaikan penugasan audit kalau dia auditor, untuk bisa menyelesaikan penugasan audit dengan integriti yang atau dengan kemampuan yang dia miliki. Misalnya saya kasih contoh. Saya seorang auditor. Orang tua saya punya perusahaan besar dengan omset 1 triliun. Boleh nggak saya mengaudit perusahaan bapak saya? Kira-kira? Boleh nggak? Tidak, Pak. Nggak boleh. Walaupun saya punya kemampuan. Kenapa nggak boleh? Kena di integritas. Ya, apapun hasil opininya, opini dari perusahaan yang saya berikan, itu orang nggak percaya. Kenapa? Ya lawang itu perusahaan bapaknya, tentu hasilnya wajar tanpa pengecualian. Nah, integriti inilah yang kemudian menjadi salah satu topik yang sangat hangat, ya, saya mengatakan hangat di dalam dunia perauditan. Jadi Anda kalau belum punya judul skripsi, silakan dibahas ini kode etik akuntan, terutama integritas. Nah, whistleblowing ini istilah baru ya. Whistleblowing ini khusus diberikan kepada terpidana korupsi. Ya. Khusus diberikan kepada terpidana korupsi. Whistleblowing ini gini, misalnya mudah-mudahan tidak ya. Misalnya saya terlibat dalam korupsi Jiwasraya, misalnya saya ya terlibat dalam korupsi Jiwasraya dengan nilai hampir 21 triliun. Kan otomatis saya ditangkap ya. Kan saya ditangkap ini. Kemudian nanti saya akan mengajukan diri saya sebagai whistleblowing. Apa tugas saya? Kalau saya diterima sebagai whistleblowing, maka saya bertugas untuk membongkar semua kebobrokan
yang ada di kasus Jiwasraya. Jadi saya pelakunya, saya membongkar. Karena kan teorinya begini, orang itu kalau dia korupsi pasti menutupi bukti. Ya kan? Pasti menutupi bukti. Nah, kalau saya sudah ditunjuk sebagai whistleblowing, maka korupsi itu nggak boleh saya tutup. Saya buka aja semua. Siapa yang terima uang, siapa yang setor uang, siapa yang tanda tangan, siapa yang merekayasa kasus, siapa macam-macam itu saya buka. Kompensasinya hukuman saya diturunkan. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus-kasus tipikor ya, tindak pidana korupsi. Misalnya kemarin siapa? Nazarudin, Anda mungkin masih ingat ya kasusnya Hambalang ya. Kasus Hambalang itu whistleblowing-nya adalah Nazarudin ya. Silakan bagi yang ada pertanyaan, ini sudah masuk dari ada 3. 4 ya 3. Ada 4 Pak. Ya, silakan dibaca dulu ya. Dibaca dulu, kemudian yang bisa dijawab kita jawab dulu ya. Dari Suzita, apakah tindakan whistleblowing dibenarkan? Ini skripsi tentang whistleblowing belum ada ya. Ada semester 6 ya. Silahkan ini diambil, skripsi tentang whistleblowing ini belum ada. Kalau Anda mau contoh skripsinya nanti saya kirim. Ya, saya punya banyak sekali judul skripsi tentang whistleblowing. Ya, nanti saya kirim tapi bahasa Inggris ya. Karena saya dapatnya bahasa Inggris. Nanti silakan dibaca. Apakah tindakan whistleblowing dibenarkan secara moral? Dari Susita. Kemudian Dimas Prakarsa, apa yang maksud dari kode etik dalam pemasaran suatu produk? Silakan di
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Susita. Apakah tindakan whistleblowing dibenarkan secara moral? Nah, di sini dibenarkan secara moral dibenarkan jika itu ada 4. Yang pertama, ada bukti yang jelas dan kuat bahwa suatu organisasi melakukan aktivitas yang melanggar hukum atau berakibat serius pada pihak lain. Nah, yang kedua, usaha-usaha lain telah dilakukan untuk mencegah melalui whistleblowing internal dan gagal. Yang ketiga, dapat dipastikan bahwa tindakan whistleblowing eksternal akan mampu mencegah kerugian tersebut. Yang keempat, pelanggaran tersebut cukup serius dan lebih buruk dibandingkan akibat tindakan whistleblowing pada diri seseorang dan pihak-pihak lainnya. Bagaimana, Susita? Terima kasih Herliana, jawabannya bisa diterima. Oke. Lanjut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas, yaitu apa yang dimaksud dari kode etik dalam pemasaran suatu produk. Jawabnya yaitu standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Kode etik yang dibuat oleh American Marketing Association atau AMA yang berbunyi sebagai berikut. Pemasaran harus menegakkan dan mengedepankan integritas, kehormatan, dan martabat profesi marketing dengan cara yang jujur dalam melayani konsumen, klien, pegawai, pemasok, distributor, dan juga masyarakat. AMA sendiri juga berkomitmen untuk tetap terus mempromosikan standar tertinggi untuk norma-norma dan nilai yang bisa menjadi rujukan bagi para anggotanya. Bagaimana dengan Dimas? Gimana Dimas? Mana orangnya Dimas? Sudah. Dimas ada nggak ada ya? Lanjut. Orangnya nggak ada. Siapa lagi? Ada? Halo, suaranya? Ya, Pak. Ada lagi? Cukup? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Cahyani. Apakah peran kode etik dalam bisnis dapat meningkatkan laba perusahaan dan apa yang menjadi tolak ukur bagi seseorang yang telah berhasil menjadi sumber daya yang beretika?
Yang pertama yaitu peran kode etik dalam bisnis. Yang pertama, menciptakan kepercayaan konsumen, di mana perusahaan yang memegang teguh etika bisnis dan nilai-nilai moral dalam menjalankan usahanya akan menciptakan konsumen yang loyal. Loyalitas ini timbul karena adanya kepercayaan dari konsumen bahwa perusahaan tidak melakukan kecurangan atau hal-hal yang negatif yang dapat merugikan konsumennya. Yang kedua, image perusahaan yang baik di mata konsumen. Cara perusahaan yang baik akan mendapatkan tanggapan yang positif dari konsumen. Dengan adanya respon positif dari konsumen, maka perusahaan tersebut akan dikenal dan produknya akan mengalami peningkatan dan penjualan. Jadi otomatis laba perusahaan juga bisa meningkat. Yang ketiga, sebagai motivasi karyawan. Karyawan yang bekerja di perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral akan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Mengingat perusahaan di mana mereka bekerja mendapatkan kepercayaan dan respon positif dari masyarakat, tentunya akan membuat para karyawan ini merasa bangga. Tolak ukurnya, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil, perlu diperhatikan 3 hal pokok, yaitu produk yang baik, yang kedua, manajemen yang baik, yang ketiga, memiliki etika. Selama perusahaan memiliki produk yang berkualitas dan berguna untuk masyarakat, di samping itu dikelola dengan manajemen yang baik di bidang produksi, finansial, sumber daya manusia, dan lain-lain, tetapi tidak mempunyai etika, maka kekurangan ini cepat atau lambat akan menjadi batu sandungan bagi perusahaan tersebut. Menanamkan atau meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis, menanamkan jika sebelumnya kesadaran, meningkatkan kesadaran itu tidak ada, meningkatkan bila kesadaran itu sudah ada tetapi masih lemah atau kurang. Orang yang mendalami etika bisnis diharapkan memperoleh keyakinan bahwa etika merupakan segi nyata dari kegiatan ekonomis yang perlu diperhatikan dengan serius. Sekian, terima kasih. Oke ya. Jadi cukup jelas ya penjelasan Bagaimana, dari jawaban Suci? tadi. Bagaimana? Si Haris, jawabannya bisa diterima. Oke, satu lagi Yuhu, cukup? sama-sama. Ya Pak, Silakan. dari Nur Asia. Ini kan etika tidak diterapkan secara maksimal dalam dampak. Jadi jawabannya jadi kalau misalnya seorang pebisnis tidak menerapkan etikanya, bentar Pak, bentar. Ini. Jika dia tidak beretika, bisa berakibat tidak langgengnya bisnisnya. Dan perilaku bisnis yang tidak beretika ini secara eksternal akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan yang berakibat lanjut pada kekhawatiran rekanan bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi. Dan secara internalnya itu akan terjadi hilangnya rasa hormat atau respect dari karyawan terhadap atasan, dan berakibat lanjut pada turunnya etos kerja karyawan karena ketidakhadiran panutan beretika dari pimpinannya. Bagaimana Nur Aisyah? Baik, terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup untuk diskusi hari ini. Nanti bisa diambil kesimpulan masing-masing lah ya tentang kode etik ini, penerapan kode etik. Tapi insya Allah nanti saya akan coba share lah ya. Jadi ada 8 kode etik akuntan. Ya, kode etik akuntan dengan kode etik bisnis itu berbeda memang. Kalau kode etik bisnis itu dia, kalau menurut saya itu kode etik bisnis itu nggak tertulis ya. Karena dia nggak bisa diukur. Yang bisa diukur itu
dia bisa yang namanya etika atau moral dia bisa ukur sendiri. Tapi kalau dia kode etik profesi baru tertulis. Nah, nanti coba akan saya share yang 8 ini. 8 ini dan skripsi-skripsi tentang kode etik akuntan ini menurut saya minim sekali ya. Jadi Anda kalau belum punya judul skripsi ya silahkan dicoba baca-baca. Nanti bisa saya share juga materi-materinya atau paper-papernya yang sejenis sehingga bisa menjadi salah satu bahan Anda dalam penyusunan skripsi bagi yang belum ya, bagi yang sudah ya nggak usah ya, bagi yang sudah tidak. Kemudian nanti juga saya lupa kemarin nge-share nilai ya, nilai UTS ya. Dalam 2 hari ini nanti silakan diingatkan, saya ini pelupa nih. Silakan nanti diingatkan di WA juga boleh, saya akan share nilai UTS bagi yang saya rasa nilainya maksimal lah ya, karena open book ya. Open book pasti nilainya bagus-bagus ya. Nah, itu saja mungkin kita berikan aplaus ya kepada kelompok yang maju itu ada reaction. Silakan diberikan aplaus kepada kelompok yang maju atau persentase. Sudah baik, cuma interpretasi terhadap poin-poinnya menurut saya perlu ditingkatkan lagi ya. Jadi yang namanya ilmu ekonomi itu tidak hanya textbook. Ya, dia tidak hanya textbook, Anda juga perlu membaca ilmu-ilmu sosial ya. Ilmu bahkan berita-berita yang hari ini datang dan pergi di HP-HP kita itu bisa menjadi salah satu salah satu bahan untuk kita hubungkan dengan ilmu ekonomi yang sedang Anda pelajari. Itu saja mungkin, silakan ditutup kelompok penyaji. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Saya tutup ya, saya pamit ya. Assalamualaikum.